Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa dipertemukan lagi setelah sekian lama kita belajar di rumah, dan walaupun hari ini juga kita masih tetap melaksanakan pembelajaran secara online, secara daring, mudah-mudahan anak-anak semuanya tetap semangat untuk mencapai cita-cita kalian dan tentunya semangat belajar. Pada kesempatan pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran terlebih dahulu, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Selanjutnya yaitu untuk pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak memperkenalkan diri. Kebetulan Bapak pada tahun belajar ini mengaku di kelas 11, namun tidak semuanya ya. Tapi khusus untuk semester ini mungkin pembelajarannya nanti dihandle Bapak sementara. Untuk pembelajaran Bapak yang nanti akan Bapak aku untuk kelas 11 itu ada dua gurunya. Yang pertama yaitu Ibu Vika Nurosiko, dan yang selanjutnya yaitu Bapak memperkenalkan diri yaitu Bapak Muhammad Taufik. Nah, untuk yang nanti diampu oleh Ibu Vika itu ada kelas 11 AP1, AP2, kelas 11 TLM1 dan kelas 11 TLN2. Nanti yang diampu oleh Bapak itu yaitu kelas 11 FKK1, 11 FKK2 dan FAIN. Nah, mungkin juga kemarin wali kelas sudah menyampaikan yaitu terkait pembelajaran online, yaitu ada jadwal untuk video ataupun menggunakan YouTube. Dan ada juga yaitu nanti pembelajaran yaitu melalui WA atau grup wali kelasnya. Nah, selanjutnya terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan yaitu materi ya. Materi pada pembelajaran pada semester ini yaitu untuk semester pertama untuk kelas 11 itu ada 6 bab. Yang pertama yaitu teks prosedur, yang kedua yaitu teks eksplanasi, yang ketiga yaitu teks ceramah, dan yang keempat buku pengayaan, yang kelima cerita pendek, dan yang terakhir yaitu buku non fiksi ya dan fiksi. Nah, itu rangkaian kegiatan pembelajaran yang nanti anak-anakku semuanya akan dipelajari semua, yaitu di semester 1 tentunya. Nah, untuk mempersingkat waktu, tadi Bapak sudah memperkenalkan diri. Kita lanjut ke materi yang pertama ya, yaitu nanti ada judulnya ada teks prosedur. Nah, sebelum ke pembelajaran, Bapak selalu mengingatkan kepada anak-anak semuanya bahwa kita masih dalam keadaan COVID-19, yaitu dalam new normal. Ya, Bapak selalu mengingatkan yang pertama adalah tetap jaga kesehatan kalian. Yang kedua yaitu patuhi protokol kesehatan. Yang selanjutnya gunakan masker ketika akan berpergian, cuci tangan yang teratur, itu ya. Nah, itu Bapak selalu mengingatkan kepada anak-anakku semuanya. Kita lanjut untuk pembelajaran yang pertama yaitu ada teks prosedur. Nah, di mana teks prosedur ini pun kalian sudah sering melaksanakan. Di situ ada menggapai cita melalui kreativitas kalian. Ini judul yang pertama. Yang bab pertama itu ada teks prosedur. Nah, sebetulnya teks prosedur sendiri yaitu ya sudah pernah kalian laksanakan
dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sudah pernah kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari yang namanya teks prosedur. Ini Bapak ilustrasikan pada gambar ini. Ini apa? Yang pertama ini adalah pisang. Kok pisang bisa menjadi seperti yaitu animasi atau gambar yaitu kambing? Ini juga sama ya. Ini juga tadi ada burung hantu. Kalau kita perhatikan di sini ada buah semangka, ada brokoli dan lain sebagainya. Ini juga sama. Ini adalah donat ataupun misalnya roti ya. Di sini juga ada. Ini juga sama ilustrasinya, dilarang mencontek, ujian. Nah ini juga semuanya ilustrasi ini juga menggambarkan yaitu sebuah teks prosedur. Nah kira-kira apa sih yang namanya teks prosedur sendiri menurut adik-adik semuanya atau menurut kalian? Nah, ini contohnya, coba kalian ilustrasikan, gambarkan ya. Ilustrasikan kira-kira definisi atau pengertian ya, pengertian teks prosedur ini apa? Oke, kira-kira pengertian dari teks prosedur itu apa menurut kalian? Nah, teks prosedur itu adalah sebuah langkah-langkah ya, langkah-langkah dalam pembuatan sesuatu. Nah, contoh misalnya yaitu tentang teks prosedur yang ada di gambar. Ini adalah sebuah apa? Yaitu gambar roti ya. Nah, ini juga ada yaitu prosedurnya melalui cara pembuatannya. Itu yang dinamakan teks prosedur ataupun langkah-langkah. Nih, apa itu teks prosedur? Merupakan teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Ini pengertian teks prosedur. Ini contohnya. Nah, ini contoh prosedur yang pertama. Kira-kira ini adalah gambar mencangkok. Ini kan ada mencangkok juga, ada prosedurnya. Misalnya yang pertama cari pohon yang bagus kira-kira yang nanti akan kita jadikan sebagai induknya atau induk semangnya. Yang kedua, setelah itu kupas kulitnya. Nah, ini ada bisa dilihat di gambar di situ ya. Langkah-langkah yang namanya teks prosedur. Nah, ini contohnya. Selanjutnya, selain pengertian atau definisi dari teks prosedur sendiri, teks prosedur juga mempunyai yaitu struktur. Di situ ada tujuan, langkah-langkah, hasil yang ingin dicapai, langkah-langkah cara mengerjakan yang harus dilakukan agar tujuan tercapai. Itu juga sama ya, struktur teks prosedur. Ini contohnya, menulis petunjuk melakukan sesuatu. Petunjuk adalah sesuatu yang penting untuk menunjukkan sesuatu yang harus dilakukan. Petunjuk dapat diartikan satu, petunjuk melakukan sesuatu, petunjuk menggunakan sesuatu, petunjuk membuat sesuatu. Nah, ini juga bisa Anda lihat ya. Petunjuk adalah ketentuan yang memberi arah atau bimbingan bagaimana sesuatu yang harus dilakukan. Misalnya petunjuk penggunaan, pelaksanaan petunjuk operasional, dan petunjuk pemakaian. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat dengan mudah menemukan petunjuk pada bungkus makanan instan, obat-obatan, kemasan barang ataupun mainan terkait. Nah, ini juga bisa Anda lihat. Ya, jadi sekali lagi ya, yang namanya teks prosedur itu adalah langkah-langkah. Di situ ada beberapa. Jawablah soal ini dengan baik dan benar. Teks prosedur kompleks adalah yang pertama itu ada teks yang berisi penjabaran secara lengkap, teks yang berisi cara-cara melakukan sesuatu, teks yang berisi tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan,
teks yang berisi peringatan untuk melakukan sesuatu, teks yang berisi sarana untuk melakukan sesuatu. Ini nanti contoh. Nah, ini juga ada ya, struktur kebahasaan teks prosedur terdiri dari teks prosedur. Ciri kebahasaan ada kalimat interrogatif ya, ada kalimat imperatif, kalimat deklaratif. Nah, ini ciri-ciri kebahasaan dalam teks prosedur ya. Yang pertama adalah menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif, dan partisipan yaitu manusia. Nah, ini nanti ya, untuk minggu depan ini hanya sebagai pengenalan pertama ya, untuk pengenalan pertama. Untuk tugas minggu depan, silakan nanti anak-anakku membuat contoh teks prosedur yaitu pengambilan uang di ATM. Ini langkah-langkahnya seperti apa teks prosedurnya. Silakan nanti kalian bisa cari di internet juga bisa langkah-langkahnya ya. Ini untuk materi pembelajaran yaitu melalui WA yang nanti Bapak suruh membuat teks prosedur atau contohnya. Tadi sudah Bapak di awal bahwa yang namanya teks prosedur itu adalah langkah-langkah pengertiannya. Dari contohnya pembuatan roti itu juga harus ada prosedurnya, bagaimana awal mulanya sehingga menjadi sebuah roti yang enak. Nah, ini untuk minggu depan.